Mari kita mengundang Roh Kudus ke dalam hati kita masing-masing. Oke, semua sudah ada. Baik. Sekarang mari kita buka lagu Sion kita, lagu Sion nomor 498, pemuda sekalian. Untuk sebagai lagu buka, kita buka lagu Sion kita, lagu Sion nomor 498, pemuda sekalian. Satu ayat saja. Sama-sama. Kami sambut sekarang juga panggilan-Mu ya Yesus. Kami berjanji setia dan memberi segala daya. Pemuda sekalian berserah pada Yesus. Pemuda sekalian arahkan dosa-dosa, usahakan talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian berserah pada Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan moto dan tujuan PA yang dibawakan oleh Miracle, perjanjian PA oleh Iren, dan ayat inti dan doa yang dibawakan oleh Jessica Tahaya. Dipersilahkan. Moto PA, kasih Kristus yang mengajar kami. Tujuan PA, pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Sebelum kita mengucapkan janji kaki tinggi bahu, janji PA. Janji PA. Oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, Oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, saya berjanji untuk turut aktif dalam setiap kegiatan Perkumpulan Pemuda Misionaris Advent, melakukan apa yang saya dapat lakukan untuk menolong orang lain dan menyelesaikan pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. dalam zaman ini. Tangan kanan diturunkan. Pada sahabat yang indah ini, inti kita terdapat di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, pencipta langit dan bumi Tuhan, saat ini kami ingin memulai PA kami Tuhan, berkatilah supaya PA ini dapat menjadi berkat untuk kami walaupun via Zoom Tuhan. Kupercayakan semua kepadamu dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Selamat sore orang-orang muda. Kedengaran ya suaranya? Siapa yang masih berbahagia sore ini? Lambaikan tangannya. Luar biasa. Siapa yang belum makan siang coba? Sudah makan siang semua? Oh, April belum makan siang. Puasa ya. Nanti berbuka. Oke, siapa aja yang udah masuk nih? Oh, ada banyak ya. Ada 25 partisipan. Tambah Aik baru masuk 26. Selamat sore Aik, selamat bergabung. Oke,
Teman-teman, sore ini kita akan mengikuti acara inti yang akan dibawakan oleh seorang dokter, dan tentunya acara inti kita ini luar biasa. Ada yang ingat topik PA sore ini? Oke, betul. Topik kita sore hari ini mengenai pastinya kesehatan ya, karena dibawakan oleh seorang dokter. Saya mau perkenalkan pembicara kita sore hari ini sekilas saja, karena saya tidak begitu familiar dengan narasumber kita, tapi ada informasi yang mau saya sampaikan. Nama lengkap pembicara kita atau narasumber kita sore hari ini adalah Dr. Victor Matias Noli Cakraprawira. Nah, umurnya 30 tahun, kira-kira seperti itu. Profesinya sebagai dokter dan statusnya sudah tunangan. Jadi sangat menyesal orang-orang muda, Anda terlambat. Oke, riwayat pendidikan narasumber kita tahun 2008 sampai 2012 tamatan dari Fakultas Keperawatan UNAI, kemudian 2012 melanjutkan di College of Medicine, University of Northern Philippines, selesainya tahun 2016, kemudian mengambil ujian penyetaraan ya, adaptasi kedokteran di Universitas Udayana tahun 2018 dan selesai tahun 2019. Nah, teman-teman, supaya kita punya banyak waktu untuk mendengarkan materi yang akan dibawakan pembicara kita, maka saat ini saya persilahkan kepada Dr. Victor untuk mengisi acara. Monggo, dokter. Oke, selamat sahabat bagi kita semuanya. Senang bisa bertemu dengan jemaat Ciracas sahabat ini. Saya dihubungi oleh Vanessa sekitar hari Kamis malam, itu pun udah mau tidur, dibilang tolong bawakan acara PA. Tapi yang saya dapat topiknya sangat rohani ya, maksudnya dari segi pengharapan di tengah krisis, di tengah pandemi ya, Christ over virus and infectious diseases kalau nggak salah, berdasarkan Yosua 1 ayat 9. Perlu diluruskan, status sipil saya single ya, jadi masih single, status sipil di KTP. Ini kenapa Cak? Sorry, sebelum dilanjut sama materinya, kita dengerin dulu lagu pujian dari Anggi dan keluarga. Oke. Oke guys, sejenak kita lagu pujian dulu sebelum mulai aktivitas kita. Lagu yang saya bawakan ini lagu kesukaan saya dari SMP. Simple kok, simple. Asik. Main ukulele biar kayak Kak Eca. Iya. Oke. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja Allahku luar biasa, luar biasa. Dia Raja atas segala, Raja membantuku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, anugerah aku dipakai olehnya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Telah lama ku
cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus mampu mencari bekerja melayani beri saksi bagi dia. Sekarang bekerja Allah luar biasa, luar biasa, dia aja atas segala raja membantu memuliakannya. Hanya anugerah semata, anugerah aku dipakai olehnya, olehnya sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Yesus yang mulia. Terima kasih. Terima kasih Anggi. Pak Dokter, mohon maaf tadi saya terlalu nafsu untuk mengikuti materinya, jadi sampai kelupaan ada satu lagu pujian. Sebelum masuk part Pak Dokter, kita masih ada satu kegiatan lagi. Ada Vivi di sini. Oke, Vivi, monggo. Selamat pagi kita semua. Saat ini kita akan mengadakan activity. Kebetulan judul tema kita sekarang mengenai corona. Mungkin sebagai contoh, kita bisa minta tolong Priscilla. Mana Gila? Ya. Sebagai contoh, singkatannya APD, tapi itu menggunakan nama-nama anggota Ciracas. Oke, siap, Pak. Kalau misalkan orang tua, kita supaya lebih sopan, kita pakai nama Pak ataupun Bu. Oke, coba kalau APD, jadi satu kata itu 4 detik. Jadi ini cuma 12 detik. Oke, APD ya, Kak? APD. A, Anggi. P, Priscilla. D, Divet. Oke. Ini sebagai contoh ya. Siapa bisa menjawab? S, A, R, S. Ya, saya. Habisin gendang atas. Cuma selama 20 detik ya, Bang? Oke. Anak rajin sekali. Ya, udah disebut. Kok sama? Jangan kita jodoh, Jul. Ya, ampun. Nama orang ya? Oh, nama orang di Ciracas ya? Iya. Oke, S. Andri Simanjuntak. A-nya Andri Situmorang. R-nya Roni Tampu Bolon. S-nya satu lagi. Siapa tadi ya? Santi. Oh iya, Santi Situmorang. Iya. Oke. Yang kedua, singkatan dari dokter. Kita tunjuk, coba Kak Deva menjawab. Bikin aja. Dokter. Nama-nama Ciracas ya? Iya, 30 detik ya, Kak? Ya, apa nih nama tengah? D, Deva. O, Ojahan. Kak. Kaisar. T. Tuti Ketaren. Oh, Tante Tuti Ketaren. Kalau Tante Tuti bukan nama Yuliati ya? Berarti gimana tuh? Oh iya, nama aslinya iya ya? Oh iya. maaf. Habis Kak Deva, udah 30 detik. Udah 30 detik. Coba sekarang dokter ya, masih dokter ya. Coba kita undang Valdo. D, David. O, Ojahan. K, Catherine. T,
Aduh, nggak hafal saya, Kak. Oh ya, oke deh. Kalau Harus kenalan lagi. oke, berarti coba kita undang Dwight menjawab dokter. Sangat sulit ya? Nggak dapet T. D. Kak dua. Pipi. Kak Pipi. Oh, Oh, Ini iya. aku Esther pengen coba dong, boleh nggak? boleh, boleh. Apa tadi dokter ya? Ya. D Kak Depa. O Bang Ojahan. T almarhum Tuti. Kak Bang Kaisar. Dok. T almarhum Teti. Esther. Eris, Kak. Oke, siap. Berarti si Esther menang ya. Yeay! Yang kedua, Mas, kita undang Kamoira. Apa? Mers. Satu, dua, Mers ya. Kata apa? Mers, M-E-R-S. Mars ya? Mers. Slide-nya mana? Oh, Mers. M. Moira. Andy. R. Rosa. S. Santi Situmorang. Oke. Santi ya? Santi Situmorang. Oke. Moira benar. Oke. Yang keempat. Menkes. Coba kita minta tolong Henok Supusepa. Wah, udah lama kagak di Ciracas, Kak. Nggak tahu. Yang inget aja, Nok. Oke. Diusahakan yang... Menkes ya. Oh, Menkes tadi ya? Ya, 30 detik ya. Oke, M. Kamoira. E itu Esther. N itu Nawa. N Nawa. Kak siapa Kak ya? Kaisar. Oh iya, Bang Kaisar. Lagi ya. Nyontek dulu boleh nggak? Oh, Kak Elin Ketaren. S itu Santi. Ya. Udah, boleh. Tapi sorry mau ngasih tau lagi. Kalau bisa, nama yang udah disebutkan tadi nggak boleh diulang lagi ya. Oh, oke. Yang buat selanjutnya. Soal selanjutnya Corona. Kita undang Kak Yuli Simbolon, coba. Corona. C-nya Caroline. O-nya Oki. R-nya siapa lagi ya? Rachel. O-nya lagi Ojahan. O siapa lagi kalau Rachel? Oh, Ojahan udah disebut tadi. Udah ya? O siapa lagi di Om Olson Simbolon. Almarhum Oliver. Pak Olson ya. Koro. M-nya Nungki. Corona. A-nya April. Terima kasih. Yuk. Selanjutnya PSBB. PSBB kita undang Dwight. Adakah Dwight? 20 detik ya Dwight. Siapa ya? Tunjukin lah namanya. PSBB. 1, 2, 3. Aduh, P aja udah nggak tahu. P itu pendeta. Om Purwanto. S itu Pendeta. S itu. Lu nyala nggak tuh? S itu. Ayo, 20 detik. Om Stefanus. Om semua. Oh, semua itu. B itu B. Abis. Om Ramana. Belum ya? Om semua ya? Om semua itu bukan pemuda. Oke deh. Dwight belum bisa menyelesaikan. Coba kita minta tolong ke kita minta tolong Priscila deh. Priscila? Ya. Ya, PSBB ya. P. Priscila Dwight.
Dilupakan. S. Kak Sandri. B. Pak Bubun. B lagi. Siapa aja B lagi? Satu lagi. Benjamin. Oke. Bisa. Priscilla berhasil. Cepat. Selanjutnya, virus. Virus yang menjawab, siapa lagi sih ya? Coba kita undang ke Identity Simbolon, singkatan dari virus, pakai nama-nama dari Ciracas. ...25 detik Kak Denti. Ada Kak Denti kah? Ada, udah lama di Ciracas jadi lupa namanya semua. Nggak mungkin, Kak Denti bersejarah. Gaya banget Kak Denti. Bukannya udah hitungan senior ini? Kak Denti bersejarah. Oke, Kak. Siap? Siap. 25 detik ya, Kak. 1, 2, 3. Vivi. Iin, Indah. R-nya Romeo boleh nggak? U-nya Ulina. Oke. S ya? Iya. Andri. Nggak boleh, tadi udah sebut. Udah habis. Belum. Sudah tadi disebutin. Masa? Iya, sama Priscilla. Berarti nggak mau perhatikan ya? Iya. Dihakimi. Selanjutnya, mungkin aktivitas kita sudah sampai di sini. Bisa dilanjutkan lagi oleh Bang Endi. Terima kasih, Vivi. Paling nggak kita udah mencoba mengingat kembali ya teman-teman kita. Barangkali juga jadi teringat ada tempat kita yang udah lama nggak di sini. Mau diajak kembali biar ikut PA. Sekarang sudah pas waktunya kita akan mengikuti materi yang akan dibawakan oleh Dr. Chandra. Kepada dokter dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak. Saya mohon izin share screen ya buat presentasinya. Oke, kelihatan ya gambarnya. Saya mohon dengan hormat bagi yang memakai handphone boleh di landscape biar kelihatan makin jelas. Kalau yang bagi laptop kelihatan pasti layarnya ketutup kan. Kalau misalnya handphone saya anjurin buat landscape biar lebih kelihatan jelas karena akan saya jelaskan di slide-nya. Ya, jadi sedikit pendahuluan saja. Sore ini mungkin kita semua sudah mendengar dengan begitu gencarnya COVID ya, terlebih di Jakarta. Saya sekarang berlokasi di Denpasar, ya, belum diberlakukan PSBB, jadi masih lebih longgar daripada di Jakarta. Masih bisa keluar, cari makan, dan sebagainya. Karena kalau saya dengar Jakarta udah ada pembatasan yang dengan sedemikian rupa membatasi pergerakan kita. Mohon maaf, slide saya semua dalam bahasa Inggris, tapi saya akan coba jelaskan semua dalam bahasa Indonesia dengan sesimpel-simpelnya agar kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita dan kita melihat betapa ajaibnya Tuhan menciptakan hal yang begitu detail untuk menjaga kesehatan kita. Jadi kita akan belajar sedikit saja mengenai kelenjar getah bening. Oke. Kelenjar getah bening ini adalah sistem drainase yang Tuhan sudah ciptakan dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita,
fungsinya nanti kita lihat secara garis besar, tapi paling penting di saat COVID ini adalah untuk memberantas ataupun membunuh kuman-kuman dan bakteri serta virus dalam tubuh kita. Jadi ini adalah sistem yang Tuhan sudah ciptakan di dalam tubuh kita untuk hal-hal seperti daya tahan tubuh. Jadi ini adalah yang saya harapkan kita dapat setelah mengikuti beberapa menit ke depan. Kita akan mengetahui imunitas itu apa sih? Artinya lawan imunitas itu apa? Kita bisa ngebedain dua jenis imunitas yang tubuh kita miliki secara otomatis. Yang ketiga adalah bagian apa dari kelenjar getah bening. Sistem getah bening ini apa aja sih bagiannya, fungsinya apa, gimana tersusunnya, dan bagaimana dia terbentuk, sehingga dan alirannya gimana di dalam tubuh kita. Dan kita akan membedakan kelenjar utama dan kelenjar samping atau sekundari, yang utama dan yang sampingnya dalam sistem getah bening. Jadi kita melihat imunitas. Nah, sekarang yang kita coba capai di dalam lagi pandemi ini adalah kita menjaga tubuh kita sesehat mungkin, seimun mungkin. Oke. Jadi imunitas atau resistance, nah, itu sama aja artinya adalah kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Itu secara simpel. Mau terinfeksi atau tidak terinfeksi, tapi kalau tubuh kita bisa melawan, kita imun. Kita kuat, memiliki resistance atau perlawanan. Tapi kalau kita lawan katanya dengan susceptibility atau susceptibilitas atau rentan, nah, jadi tubuh kita tidak bisa melawan intinya. Jadi ada dua imunitas yang tubuh kita miliki. Yang pertama adalah innate atau non-specific immunity. Jadi mekanisme pertahanan tubuh yang ada sejak kita lahir. Dan dia tidak spesifik dan fungsinya untuk early warning system atau buat pengingat utama aja saat kita menghadapi penyakit. Contoh, kulit kita ini adalah imunitas. Ya, jadi kalau misalnya tersayat, bakteri masuk yang pada dasarnya nggak akan menyebabkan demam atau penyakit, tapi kalau tersayat masuk bakteri atau virus, kita akan terkena penyakit. Jadi kalau kulitnya rusak, misalnya kalau dengan pasien terbakar itu biasanya di ruangan khusus, tertutup, dan sebagainya, sehingga tidak menyebabkan bakteri masuk ataupun penyakit lain karena lapisan kulit rusak. Selaput lendir di mulut, di hidung, di kelamin, di saluran itu ada selaput lendir, sehingga biasanya lubang-lubang besar di tubuh kita, di hidung, mulut, telinga, yang bisa masuk bakteri secara simple. Di situ ada pertahanan tubuh juga. Contohnya di telinga kita. Di telinga kan biasanya kalau kita ambil cotton bud, kita bersihkan, ada yang earwax ya, atau kotoran telinga. Itu adalah mekanisme pertahanan sebenarnya. Makanya dianjurkan seringkali kalau kita ke dokter, jangan terlalu sering dibersihkan. Selain itu mendorong makin ke dalam, itu juga membuat rentan infeksi. Nah, jadi di dalam permukaan itu banyak sekali antimikrobial. Banyak sekali sel-sel yang berfungsi sebagai antimikrobial. Jadi ada juga jenis-jenis sel yang terdapat di dalam tubuh kita. Kalaupun tembus kulit, masuk lewat hidung, ada jenis-jenis sel yang siaga, seperti NK ya, sel NK atau natural killer cell atau sel pembunuh, sel fagosit atau sel yang menelan apa aja yang datang, dan proses peradangan dan juga demam. Nah, demam kan nggak spesifik. Misalnya kita batuk dikit, demam. Bisa karena kesleo, radang, demam. Jadi nggak spesifik.
untuk demam. Tapi ada satu sistem imunitas juga yang spesifik. Jadi dia setelah yang bagian yang tidak spesifik ini lolos, ada sistem yang Tuhan sudah ciptakan di dalam tubuh kita begitu ajaibnya, sehingga dia lebih spesifik targetnya. Contohnya, orang dengan yang kita dengar sekarang ini ya, orang-orang dengan pasien dengan COVID yang sudah terinfeksi namun sembuh. Nah, dia ada sekarang jurnal yang mengatakan dia sudah memiliki antivirusnya di dalam tubuh kita. Makanya ada dokter, siapa itu yang di RSCM yang terapinya sekarang lagi hype-hype ya, ambil darahnya pasien yang sudah sembuh, diambil plasmanya untuk mengambil dua sel ini, sel T dan sel B. Sel T dan sel B ini adalah sel darah putih yang sudah beradaptasi, jadi sudah mengenal virusnya, sehingga saat virus itu datang lagi, dia tidak akan mudah terkena. Itu betul terjadi dengan pasien dengue atau demam berdarah yang lagi sekarang booming juga, entah kenapa barengan dengan COVID. Jadi biasanya orang kena DBD, demam pertama, misalnya saya pernah kena kecil, tapi penyakit misalnya dengan saya terkena jenis DBD itu ada 4 jenis, ada 4 jenis virus. Kalau dengue pertama yang gigit saya pas waktu saya kecil, menggigit saya lagi sekarang, saya nggak bakal kena DBD. Tapi kalau jenis virus yang kedua yang menggigit saya pas sekarang, tapi saya udah terkebal dengan strain yang nomor 1, saya pasti kena DB. Jadi makanya orang dengan DBD bisa dibilang semakin sering dia kena DBD, itu udah 4-4-nya. Semakin sering dia kena, semakin parah biasanya. Lebih parah. Nah, jadi kita melihat sistem kelenjar getah bening ini karena dia berasosiasi dengan sistem non-spesifik dan sistem spesifik. Jadi kita melihat sistem ketahanan daya tubuh ini dari dua sisi ini saat kita mempelajari kelenjar getah bening. Dan juga sangat berhubungan dengan sistem jantung dan sistem peredaran darah dan juga sistem pencernaan. Kenapa dikasih nama kelenjar getah bening? Nah, karena di dalam saluran ini, di dalam pipa ini adalah cairan berwarna bening, lymph. Cairan bahasa Inggrisnya lymph. Dan emang dia dari bahasa Latin lymph yang berarti cairan bening. Karena di dalamnya banyak sekali plasma, gitu ya. Jadi atau komponen darah yang lebih banyak mengandung banyak protein dan banyak antibodi dan pokoknya untuk sistem pertahanan tubuh. Jadi ini ada komponen-komponennya. Jadi sistem kelenjar limfa inilah getah bening. Jadi ada cairannya, ada pipanya. Jadi tubuh ini ada pipanya. Ada jaringan-jaringan, dan juga sumsum tulang belakang, khususnya sumsum merah. Ini sangat berperan penting dalam sistem pertahanan tubuh. Nanti kita bahas semuanya. Nah, jadi ada 3 fungsi yang nanti saya akan jelaskan selagi ini presentasi berlanjut. Fungsinya adalah untuk 1, sistem drainase. Jadi kalau bicara sistem drainase ini sistem perpipaan yang menguras cairan intinya, menguras cairan. 2 adalah untuk mengangkat lemak yang dicerna oleh tubuh. Jadi pada dasarnya lemak itu nggak bisa diserap begitu saja oleh tubuh, sehingga harus memasuki saluran yang berbeda. Yang ketiga adalah untuk proteksi. Nanti kita akan bahas semuanya. Ini secara garis besarnya aja dulu. Nah, saya mohon maaf ya kalau misalnya rada seperti teknis, tapi agar kita bisa mengerti sistem tubuh kita ini. Jadi dalam pembuluh darah, di dalam tubuh kita ini ada pembuluh darah ya, yang mengangkut darah. Jadi ada pembuluh darah yang, kalau misalnya kita lihat yang warna merah, ini saya coret ya, di sini yang warna merah adalah kalau kita biasa awamnya sel darah yang bersih istilahnya, kaya akan oksigen ya.
Kalau misalnya yang biru, ini adalah, ini adalah miskin oksigen. Ya, jadi dalam tubuh kita terjadi pertukaran seperti ini. Dan di sini, di tengah-tengahnya inilah terjadi pertukaran seperti di sel, misalnya di jantung, di paru-paru, dan pokoknya semua bagian tubuh yang membutuhkan oksigen pasti akan terjadi pertukaran seperti ini. Nah, di ujung dari setiap pembuluh darah ini, saat sebelum oksigen dari yang kaya oksigen pindah ke miskin oksigen, ada di situ namanya kapilari. Jadi tempat paling kecil, struktur tersimpel dari pembuluh darah, di mana di situ akan terjadi kebocoran cairan normal, secara normal. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tubuh kita, jantung kita memompa 20 liter sepanjang hari. Nih. 20 liter cairan sepanjang hari. Dan hanya diserap 17 liter per hari. Jadi ada 3 liter yang menganggur, yang tidak ada di mana gitu. Jadi dia terletaknya di antara sel. Nah, sehingga cairan ini karena di arteri itu banyak yang keluar seperti protein dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tubuh, Tuhan sudah menciptakan satu mekanisme yang membuat cairan ini diserap oleh kelenjar getah bening. Nah, jadi kelenjar getah bening ini mengambil cairan-cairan 3 liter itu yang tidak terserap oleh pembuluh darah untuk dikembalikan di sirkulasi. Fungsinya adalah karena masih banyak protein dan zat-zat yang masih dibutuhkan. Karena protein begitu dia keluar dari kapilari, keluar dari sini protein keluar, dia nggak bisa masuk karena sistemnya, kalau ingat pelajaran fisika ya, ada hukum osmosis dan difusi. Jadi kalau misalnya protein di dalam banyak, protein yang keluar nggak bisa masuk karena konsentrasinya banyak di dalam. Jadi gitu, seperti itulah secara simpel. Jadi fungsinya adalah menyerap cairan yang berlebih ini, yang 3 liter. Kenapa ini sangat berperan? Nah, inilah contohnya tadi. Ini darah yang, pembuluh darah yang warna merah kaya oksigen, yang warna biru adalah miskin oksigen. Nah, yang warna arsir antara biru dan merah itulah yang terjadi keluar cairannya. Jadi di dalam ini, jadi mereka beriringan lah, berjalan untuk dan saat cairan itu keluar diserap oleh kelenjar getah bening, saluran sistem getah bening. Ini sangat berperan sekali saat contohnya kalau kita misalnya terbentur, kaki kita terbentur, pasti bengkak kan? Nah, ada bengkak. Dan kalau kita lihat di gambar di sebelah kanan sini, kanan layar, ada satu filamen-filamen, jadi ada kayak seperti untayan-untayan yang menarik kalau misalnya, jadi kalau kita terbentur, cairan itu akan menumpuk di antara sel, karena tidak mungkin bocor penumpukan cairan di dalam sel, kecuali ada penyakit lain ya. Tapi kalau misalnya kebentur, itu cairan akan menumpuk di sini, di antara sel. Sehingga karena selaknya, kalau kita lihat ini, saya coba gambar yang sebelah sini, dia seperti ini dia. Jadi katup, ada katup. Katupnya kebuka, jadi ditarik oleh untayan itu, katupnya kebuka. Begitu penuh cairannya ditutup. Sehingga tidak bisa mengalir keluar lagi. Nah, ini Tuhan udah ciptain mekanismenya seperti katup seperti ini. Dia buka tutup. Jadi ketarik kalau bengkak, kalau ada cairan berlebih, tutup kalau misalnya udah cukup. Sehingga kemana cairan itu pergi? Cairan itu akan kembali lagi ke sistem jantung atau sistem peredaran darah kita. Nah, ini di dada, di sekitar rongga dada tengah, ini semua cairan akan kembali lagi ke peredaran. Jadi Tuhan udah ciptain semuanya, nggak ada yang terbuang.
Gak ada yang mau terbuang. Jadi dipakai sebaik-baiknya, Tuhan udah ciptain semuanya. Jadi saluran yang tadi hijau-hijau tadi dari pinggir, yang sistem kelenjar getah bening ini, pipa-pipa itu akan membawa kembali semua ke pembuluh balik jantung yang akan masuk lagi dan diedarkan kembali ke dalam ke seluruh tubuh. Nah, ini sistemnya seperti ini. Kalau misalnya secara simpel, jadi ini jantung, jadi ini jantung di tengah, ini kapilari, ini jantung, ini tadi kaya oksigen, ini miskin oksigen, kembali lagi, dan ada kembali lagi dari 3 liter yang akan kembali lagi ke sistem pembuluh balik. Dan kalau kita lihat tadi kan di pinggir itu katupnya seperti ini. Jadi ada untayan, garis, dan sini. Jadi sistemnya katupnya seperti ini. Tapi kalau di dalam pipanya katupnya seperti ini. Jadi begitu masuk cairannya, dia nggak bisa masuk ke bawah lagi karena katupnya menutup gini. Seperti atap rumah. Jadi aliran airnya nggak mungkin tembus lagi ke bawah, tapi dia katup, seperti katup ya. Dan Tuhan udah ciptain begitu ajaib. Nah, ini sistem drainasenya dan arahnya kemana. Nah, oke. Jadi di dalam pencernaan kita juga ada fungsinya sistem kelenjar getah bening ini, di mana setelah kita makan, contoh kita makan gorengan tadi siang ya, pada dasarnya lemak itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Makanya selalu kita dianjurkan kurangi makanan berlemak, karena pada dasarnya tidak bisa dicerna, tapi sulit untuk diserap. Oleh karena itu, begitu kita makan, di lambung akan dihancurkan makanannya, dan nanti begitu lewat usus kecil, barulah di situ masuk zat-zat yang menghancurkan lemak, yaitu lipase dari kelenjar pankreas. Dan begitu pecah jadi bagian-bagian yang kecil, barulah dia bisa masuk ke dalam usus, yaitu di sistem lakteal ini yang kecil. Sehingga lemak pun akan masuk di dalam peredaran darah kita, dan itu salah satu fungsinya untuk mengangkut lemak. Kalau kita ingat dari pelajaran kita di SD, kenapa lemak ini perlu diserap? Karena ada 4 vitamin yang sangat esensial bagi tubuh kita yang terikatnya sama lemak. Ya, jadi selalu ingat vitamin ini. ADEK ya. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Ini semuanya berhubungan erat dengan lemak. Jadi nggak bisa dia terikat dengan lain. Jadi begitu diserap, vitamin juga akan terserap. Makanya penting juga sistem kelenjar getah bening ini dalam mentransport atau mengangkat vitamin-vitamin ini untuk dibawa ke dalam peredaran darah. Oke, kita sekarang kita akan membahas sedikit soal sistemnya dan bagaimana soal imunitasnya secara garis besar. Jadi ada dua organ atau dua bagian tubuh lah, organ tubuh yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ada yang utama, kelenjar limfatik, organ limfatik utama, dan juga sekundari atau tempat terjadinya respon imun. Di mana yang utama adalah tempat sebelum sel imun itu menjadi matang. Secara garis besar itu aja. Sebelum sel imun matang, dia di utama, dan saat spesifik dia di kelenjar yang sekundari. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat bagan ini yang kenapa di dalam sumsum merah kita sangat berperan sekali dalam proses imunitas kita atau menjaga kesehatan daya tubuh kita. Jadi di dalam sel sumsum merah kita yang banyak sekali di tulang pipih, tulang yang bentuknya pipih, seperti tulang iga, ada juga di tulang punggung belakang juga, itu sangat, pokoknya intinya tulangnya pipih aja, bentuknya pipih ya. Dia menghasilkan stem cell. Stem cell itu jadi sangat ini ya, stem cell
Artinya sel itu bisa berubah jadi apa aja yang dia mau. Tergantung programnya. Kalau butuh sel darah merah, dia bisa jadi sel darah merah, stem cell. Jadi ini adalah stem cell yang di atas. Masih stem cell. Bisa jadi sel darah putih, bisa jadi sel darah merah, bisa jadi keping-keping darah, bisa jadi sel yang makrofag yang memakan sel atau bakteri. Nah, jadi sel darah merah, sel stem cell ini, kita fokusnya di bagian ini. Yang inilah yang berhubungan dengan kelenjar getah bening atau sistem daya tahan atau imunitas kita. Karena di dalam sel darah putih inilah yang sebenarnya harus kita perhatikan adalah beberapa sel ini. Natural killer cell. Natural killer cell adalah sel yang bersifat umum ya, tadi kita dibahas di bagian awal. Jadi dia tidak spesifik. Bakteri apapun, virus apapun yang begitu masuk menyebabkan reaksi yang nggak bagus bagi tubuh, langsung dia makan, langsung dia bunuh. Nggak kenal apa-apa. Nah, banyak penyakit yang autoimun istilahnya ya, yang tubuh kita menyerang diri sendiri, masalahnya di natural killer cell, karena selnya nggak asal bunuh aja. Misalnya bagian tubuh kita, misalnya penyakit lupus, di pencernaan kita selnya mulai membelah, dikira penyakit, diserang. Jadi radang, sehingga menyebabkan diare terus-menerus, sakit perut, dan sebagainya. Juga sel ini, ada sel beta, sel B, dan sel T. Sel B ini adalah, dalam sel darah putih ada 2 jenis sel B, di mana sel B ini adalah sel yang menghafal, dia istilahnya memory cell, dia mengingat. Fungsinya sel B ini mengingat, penyakit ini udah pernah masuk, oke, ini udah ada nih stoknya antibodi, kita bikin yang seperti ini. Sedangkan kalau sel T, dia bukan fungsinya bukan untuk mengingat, fungsinya untuk membantai, jadi membantu sel B. Kalau misalnya sel B sudah mengenal, sel T akan membantu. Nah, kalau ini erat hubungannya juga dengan kanker-kanker yang banyak terjadi saat ini, entah kenapa, tapi kemungkinan besar karena radiasi dan sebagainya, terjadi leukemia. Ya, leukemia. Jadi ini adalah kanker yang menyerang sistem darah ini. Jadi kalau misalnya serangnya di sel darah merah itu disebutnya AML, tapi kalau di sel darah putih dia sebutnya ALL ya. Jadi menyerang bagian mana dia. Tapi ada juga yang menyerang kalau misalnya masalahnya di stem cell juga ada yang menyerang kanker yang menyerang semuanya. Jadi semua sel tidak ada. Tapi ada jenisnya ada jenis kanker yang hanya menyerang sel darah merah, ada juga sel kanker yang menyerang sel darah putih. Nah, ini adalah satu kelenjar di depan rongga dada kita, yaitu kelenjar timus. Nah, jadi ada 2 lapisan, yaitu bagian luar, itu korteksnya, dan bagian dalam, ada medula. Fungsinya adalah untuk pematangan sel T. Nah, ini sangat prominent atau sangat besar ukurannya pada anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil sel imunnya belum matang. Sedangkan kalau orang besar, orang dewasa, sudah terpapar dengan banyak virus, banyak penyakit dalam tubuhnya, sehingga sudah ada antibodi, sehingga dia punya kelenjar timus cenderung kecil. Bahkan ada yang ditemukan dalam otopsi yang sudah tidak ada kelenjar timusnya dalam pasien yang sudah berumur lanjut seperti 75 tahun. Karena dia sudah kena infeksi dan sebagainya, sehingga selnya sudah mengenal semua penyakit. Dan ini bahaya juga bagi dewasa yang mungkin dewasa muda ya, lebih banyak yang kena penyakit dengan timoma atau kanker di kelenjar timus, di mana seharusnya dia mengecil, malah semakin membesar saat dia dewasa, sehingga menggencet pembuluh darah yang dekat jantung, itu yang jadi masalah. Nah, ini adalah kelenjar getah bening ya, yang berbentuk seperti kacang, dan dia berjalan di pipa-pipa yang tadi. Jadi pipa-pipa tadi yang dari pinggiran
masuk, nanti ketemu dengan satu bagian kecil yang berbentuk seperti kacang, dan dia tersebar di seluruh tubuh. Fungsinya adalah men-cross-check atau memeriksa apakah infeksi itu ada nggak di dalam kelenjar getah bening. Kalau ada, dia beresin dulu di kelenjar getah beningnya, baru dioper lagi ke pipanya. Jadi nggak ada yang infeksi yang terus menyebar. Sehingga sering sekali, nah ini adalah gambar di mana beberapa sel yang terjadi yang ada di dalam kelenjar getah beningnya. Sehingga seringkali ini sangat berperan untuk kita mengenal infeksinya ada di mana. Contoh, untuk pasien dengan ya ada banyak wanita saya lihat di PA ini ya, dan mungkin ada ibu-ibu juga, banyak sekali pasien dengan breast cancer. Tanda pertamanya biasanya ya mungkin ada benjolan di mohon maaf di payudara, tapi ada juga benjolan di ketiak. Itu artinya kankernya sudah mulai menyebar melalui jalur kelenjar getah bening. Nah, inilah makanya dalam biasanya di penyuluhan di puskesmas ataupun di rumah sakit, sering sekali kita lihat pamflet untuk wanita, menganjurkan wanita untuk memeriksakan istilahnya breast self examination, BSE, yang dianjurkan untuk melihat saat mandi, memeriksa payudara dan sebagainya, melihat apakah benjolan, dan juga memegang ketiak pada bagian akhir saat mandi untuk melihat apakah ada benjolan. Dan itu kalau misalnya benjolannya terus membesar, kita harus patut waspada. Sering sekali juga benjolan, masalahnya dengan kelenjar getah bening ini, untuk kelenjarnya rata-rata adalah di permukaan. Untuk bagian kepala, bagian ketiak, dan bagian selangkangan. Makanya seringkali kalau kita sampai ke dokter, dipegang-pegang ininya. Bagian rahang, bagian ini, bagian leher, sering dipegang, apakah ada benjolan. Karena pasien dengan biasanya TB, penyakit paru, itu biasanya bengkak ya, di bagian leher. Dan untuk pria dan juga wanita, bahkan infeksi dimanapun, biasanya dia ada, biasanya kelenjar getah bening itu akan membesar untuk menampung infeksinya agar tidak berpindah kemana-mana. Ini juga sangat berperan, kelenjar getah bening ini sangat berperan bagi kita untuk menentukan kanker staging, untuk mengetahui udah stage berapa nih kankernya. Karena ada satu dari TNM, jadi kalau kami di istilah medis menyebutnya TNM staging, TNM. Jadi T-nya untuk tumor, N-nya untuk nodes atau keterlibatan kelenjar getah bening, dan metastasis, udah pindah kemana aja. Ini sangat berperan bagi kita untuk menentukan stadium kanker. Jadi contoh yang paling simpel adalah kanker payudara. Ya, jadi ini tumornya, jenis tumornya. Tumor itu biasanya ukurannya. Ukuran. Kalau misalnya dia kurang dari 2 cm, dia tumor T1. 2-5 cm, dia T2. Lebih besar dari 5 cm, T3. Tapi kalau misalnya dia udah menembus rongga dada ataupun merusak lapisan kulit dari payudara, dia udah tumor stage 4. Tapi kalau kita lihat di bagian berikutnya, dia belum T3 pun, atau T4, dia masih stage 3, belum bisa dibilang peluang hidupnya ataupun angka kematian itu masih belum tinggi dengan kanker stage 3 atau stage 4. Kenapa? Karena biasanya benjolan itu nggak mendadak besar, tiba-tiba berukuran 10 cm, nggak mungkin. Biasanya dari 1 cm, biasanya 1 cm nggak keraba. Begitu 2 cm, 3 cm, baru kita keraba. 2 cm, 3 cm itu pun masih di level, kalau nggak di sini, stage 1 atau stage 2. Dan sebenarnya nggak masih bisa ditangani. Itulah yang kalau kita tahu ini ya, artis Angelina Jolie ya, dia kan ada gen kanker di orang tuanya, dan dia diketemuin ada benjolan nih stage 1, langsung diangkat payudaranya sama dia.
karena orang tuanya memiliki kanker, gen kanker yang kuat. Yang kedua adalah dari tadi T, yang kedua adalah nodes atau keterlibatan kelenjar getah bening. Jadi kalau sudah keterlibatan kelenjar getah bening di satu sisi ataupun sisi yang lain, jadi ini ada stagingnya, itu sangat berpengaruh juga karena kita mengetahui bahwa kankernya nggak di situ aja, karena dia udah mulai merambat ke tempat lain. Makanya kalau misalnya kita melihat begitu dia masuk nih N1, N1, N1 itu masih di awal karena N1 itu masih di satu sisi dengan bagian yang terkena. Contoh misalnya ada kanker di payudara. Dia punya kelenjar getah bening hanya terkena di ketiak. Bengkaknya cuma satu. Jadi udah ketahuan hanya satu sisi di satu sisi. Tapi kalau udah menyebar, kalau misalnya dia kelenjar getah beningnya masih bisa digoyang-goyang, belum keras, berarti dia masih stage 1, jadi masih N1. Tapi kalau misalnya udah mulai keras, N2, nggak bisa digoyangin. Sedangkan N3, dia udah kemana-mana. Jadi misalnya kankernya di kiri, tapi bengkaknya di kanan. Nah, itu udah, biasanya jelek dia. Biasanya udah di stage 3, kalau misalnya udah pindah. Tapi yang paling buruk sebenarnya adalah kalau metastasis sudah pindah ke tempat lain. Dia begitu M1, misalnya kanker payudara, tapi tiba-tiba ada pas di foto ronsen, di dadanya juga ada bentuk-bentuk kayak kanker, nah itu udah pasti metastasis, dia udah pasti stage 4, ya, otomatis. Jadi ini sangat berpengaruh untuk menentukan prognosis dan diagnosis untuk pasien dengan kanker. Jadi juga ada kelenjar limpa yang berlokasi di atas lambung kita, di sebelah kiri atas ini. Dia adalah organ terbesar kelenjar ini, dan dia cenderung dia berfungsi sebenarnya untuk pabrik perombakan sel darah merah. Jadi untuk memisahkan sel darah merah untuk dipakai ulang. Tapi juga dia memiliki fungsi untuk kalaupun infeksi itu masih nggak tembus atau nggak bisa diisolasi di kelenjar-kelenjar getah bening tadi, dia disinilah dilakukan pembantaian terakhir lah istilahnya kayak gitu. Di white pulp ini, karena dia kaya akan sel yang sama di dalam kelenjar getah bening, tapi dalam konsentrasi yang lebih besar. Jadi kalaupun lolos dari yang pipa-pipa kecil tadi, atau kelenjar-kelenjar tadi, dia akan masih masuk ke sini dan dihancurkan lagi. Terakhir, ada bagian-bagian kecil dari kelenjar getah bening ini yang fungsinya bisa dibilang minimal, tapi sering sekali menyebabkan penyakit di manusia. Contohnya, karena dia letaknya nggak di bawah kulit persis, tapi di bawah selaput lendir. Di bawah selaput lendir. Dan ini sering sekali kalau misalnya orang suka, misalnya habis makan yang pedas-pedas, dan radang tenggorokan, biasanya bengkak, dia punya amandel. Nah, itu amandel adalah kelenjar getah bening juga, yang fungsinya juga untuk mengisolasi penyakit agar tidak pindah kemana-mana. Kalau misalnya amandelnya bengkak, biasanya kelenjar getah bening yang di belakang telinga bengkak juga, sehingga menyebabkan sulit menelan. Nah, ini juga kumpulan getah bening ini juga terjadi di usus buntu. Nah, jadi kalau misalnya dalam anak kecil yang biasanya di bawah umur 12 tahun, penyebab utama usus buntu itu adalah kalau dalam bahasa medisnya hyperplasia of the lymphatic tissue. Jadi kalau misalnya anak kecil itu biasanya kalau anak di bawah 12 tahun kena usus buntu, kita bisa jamin itu bukan karena penyebab lain kecuali ada pembesaran kelenjarnya. Jadi di dalam usus buntunya itu akan membesar sehingga terisolasi cairan dalam situ sehingga infeksi. Tapi kalau misalnya umur di atas 12 tahun ataupun orang dewasa, biasanya penyebab utama dari appendicitis atau peradangan pada usus buntu adalah fekalit atau kotoran yang menjadi batu karena konstipasi ataupun karena sulit membuang air besar,
sehingga di dalam usus besar itu terperangkap kotoran-kotoran yang sudah menjadi batu dan masuk ke dalam, itulah yang menyebabkan infeksi. Gitu. Jadi sekian dari saya, mungkin saya kembalikan ke pembawa acara kalau misalnya untuk forum pertanyaan, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Dr. Victor. Teman-teman, sangat menarik ya pelajaran ini. Kita bisa lihat bagaimana Tuhan menciptakan tubuh kita dengan sempurnanya sehingga punya imunitas yang bisa mengenali virus atau benda asing masuk ke tubuh, kemudian mengubahnya atau memproteksi diri supaya tidak terinfeksi. Nah, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. Kita bisa buka sesi tanya jawab, Dok? Oke, terima kasih, Dok. Teman-teman barangkali ada yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini, dipersilahkan. Sambil menunggu yang lain bertanya, saya mau bertanya ini, Dok. Tadi dokter sebutkan ada imun menyerang diri sendiri gitu ya tadi ya. Apa tadi istilahnya saya lupa. Autoimun. Autoimun. Nah itu seperti apa itu penyebabnya, kemudian cara penanggulangannya seperti apa? Oke. Jadi penyakit autoimun itu sekarang lagi banyak sekali. Contohnya lupus, penyakit yang banyak sekarang lagi lupus, penyakit autoimun banyak sih sebenarnya, di pencernaan juga ada, Hirschsprung dan sebagainya. Jadi penyebabnya adalah saat tubuh kita tidak mengenal yang mana lagi temannya. Jadi tadi pada dasarnya di tubuh kita ini, di setiap selnya ada misalnya ini sel, bentuk sel, di permukaannya ada istilahnya reseptor atau istilahnya pengenal untuk mengenali apakah itu sel berbahaya atau tidak. Nah, dengan berkembangnya zaman ini, banyak sekali penyakit yang sudah menyerang bagian reseptor, sehingga sel imun kita tidak mengenali lagi sel ini. Karena banyak sekali penyakit autoimun ini, kalau misalnya di zaman perang dulu, adalah penyebabnya radiasi. Karena ya kita sering sekali, mungkin banyak anak muda di sini yang suka nonton X-Men dan semua yang berjenis-jenis mutan. Mutasi adalah perubahan sifat sel yang pada dasarnya tidak bisa terjadi pada normal, tapi karena mutasi terjadi perubahan pada struktur sel sehingga imun ini menyerang dan memakan dirinya sendiri, sehingga terjadi sistem peradangan hebat di dalam tubuh kita karena sistem pertahanan ini nggak akan berhenti sebelum sel yang jenis ini hilang. Sedangkan sel ini dihasilkan terus sama tubuh, sehingga penanganannya pada dasarnya adalah kita atur sel ininya, sel imunitasnya, namanya pakai imunomodulator atau obat-obat yang mengatur imun, sehingga imunitasnya lebih lemah. Masalahnya adalah orang-orang dengan penyakit autoimun biasanya lebih rentan kena penyakit lain karena imunitasnya dilemahkan untuk tidak menyebabkan penyakit ini, menunjukkan penyakit lain. Sehingga kalau misalnya makan salah, langsung otomatis diare karena imunitasnya lemah, dilemahkan, sengaja dilemahkan agar tidak menunjukkan gejala yang lain. Terima kasih, Dok. Sehubungan dengan autoimun ini ada Deva yang ingin bertanya, kemudian setelah Deva nanti ada Kak Edeti mau bertanya. Silakan Deva. Oke, untuk Deva yang saya baca aja langsung ya. Oke. Jadi tanya orang yang sudah kena autoimun bisa sembuh nggak? Jadi pada dasarnya penyakit autoimun ini pada teorinya nggak bisa sembuh secara otomatis. Kenapa? Karena dia mirip, kalau bisa dibilang kanker lah, karena perubahan walaupun jenisnya bukan kanker tapi karakternya mirip kanker karena dia merubah sesuatu yang pada dasarnya tidak berbahaya menjadi berbahaya. Biasanya orang penyakit autoimun pengobatannya seumur hidup secara teori ya, di luar dengan saya di sini bukan berbicara, bukan meng-underestimate juga treatment berdasarkan New Start dan sebagainya. Saya bukan di sini
untuk meluruskan aja, tapi pada dasarnya secara teori, penyakit autoimun itu tidak bisa sembuh secara komplit, karena sel itu nggak bisa kita ubah dari luar. Jadi harus dikasih obat imunomodulator itu, sehingga dia dipertahankan lah sebenarnya pada sistem di mana itu seimbang, tidak menyebabkan gejala. Untuk pertanyaannya dari Edenti Simbolon, kalau boleh bertanya, apa yang harus kita lakukan supaya imun kita bagus? Yang satu adalah jangan masukin yang berpenyakit. Jangan masukin yang berpenyakit, karena ya sebenarnya fungsi imunitas itu tidak ada gunanya sebenarnya kalau nggak ada penyakit. Tapi kalau kita memasukkan penyakit pun, Tuhan sudah ciptakan ada mekanisme dalam tubuh kita untuk imunitas. Untuk saat ini, saya untuk saat pandemi ini, saya nggak bisa lari dari, saya menyinggung sedikit ya, rada melebar dikit tapi ada nyambungnya, dari kutipan Nyonya White, perihal tentang New Start. Di buku Ministry of Healing atau Hidup yang Terbaik, kalau nggak salah bahasa Indonesianya, dari semua New Start itu, di bagian terakhirnya adalah, ini adalah obat-obatan alami yang Tuhan sudah berikan. Karena New Start itu pada dasarnya seperti contoh olahraga meningkatkan imun. Olahraga yang pas, nggak kurang, nggak lebih. Kalau lebih, kita kecapean, imunitas lemah. Kalau kurang juga nggak ada gunanya. Makanan juga mempengaruhi imun. Kita pokoknya membatasi sebenarnya pada dasarnya tidak memasuki hal-hal yang berbahaya dalam tubuh kita. Ini ada pertanyaan ya dari Henok Susu Seva. Saya mohon maaf kalau misalnya ini orang tua atau ini saya sebut namanya sesuai di sini ya, mohon maaf. Oh, adik. Ya, jadi ingin tanya, orang yang memiliki autoimun itu punya tubuh yang sensitif dengan virus dari luarkah? Untuk mereka yang memiliki penyakit ini, biasa perawatan diri seperti apa yang harus melakukan? Jadi penyakit autoimun ini karena kalau misalnya dirawat, dia dirawat dengan obat imunomodulator itu atau obat yang mengkontrol imunitas ini, dia akan lebih rentan terkena segala penyakit, mau bakteri, mau virus, lebih gampang flu, lebih gampang lebih gampang menstruate, lebih gampang kena penyakit demam, dan sebagainya. Karena obat-obat yang digunakan banyak sekali yang mirip dengan obat anti kanker, kemoterapi. Sistem pengobatannya mirip sekali. Orang dengan penyakit autoimun dan orang dengan kanker, karena sama-sama di kemoterapi, walaupun regimennya banyak yang mirip, seperti zat-zat obat seperti methotrexate digunakan pada dua-dua penyakit ini. Contoh misalnya orang dengan lupus itu obatnya sama dengan orang dengan kanker rahim. Sama, methotrexate. Dua-duanya imunomodulator yang menghambat kerja imunitas kita sehingga tidak menyerang. Jadi sebenarnya untuk baiknya bagi orang-orang ini adalah perawatan dirinya untuk menjaga agar tidak terpapar dengan penyakit-penyakit yang lain. Makanya orang-orang dengan post kemoterapi biasanya pakai masker kemana-mana, dan melindungi biasanya orang dengan misalnya lupus pakai baju lengan panjang karena dia takut fotosensitif atau takut terhadap matahari. Ini ada punya Edwin Manulang. Sorry ya kalau misalnya ini. Terkait wabah yang sedang terjadi saat ini, saya mau bertanya, apakah seorang yang memiliki sistem imun yang baik bisa terkena atau terjangkit virus? Oke, jadi kita sering dengar di berita soal PDP, ODP, OTG, dan sebagainya. Jadi itu adalah terminologi yang digunakan bagi orang-orang yang memiliki terpapar dengan virus atau enggak. Jadi walaupun imunitasnya kuat, contoh berbedanya adalah kalau misalnya kita lihat dengan wabah sekarang, yang pandemi COVID ini, dia mirip sekali dengan Spanish flu atau flu Spanyol yang terjadi tahun 1918, kalau nggak salah. Mirip sekali gejalanya dengan itu, makanya penanganannya sebenarnya PSBB, lockdown itu adalah contoh yang diambil dari 100 tahun yang lalu.
penanganannya mirip sekali. Kalau misalnya kita lihat jurnal-jurnal pun sebenarnya mirip. Pembatasan orang keluar, pemakaian masker, orang nggak boleh berkumpul di atas 10 orang, itu sebenarnya mirip sekali. Dan orang-orang dengan ini, semuanya kita rentan terkena. Yang jadi masalah adalah yang seperti kita tahu ya, kita mungkin adalah orang yang tanpa gejala membawa kepada orang. Makanya sebenarnya kalau misalnya bahasanya, saya bukan mengidolakan Charles Darwin, tapi kalau bahasanya Charles Darwin mengutip soal flu dan sebagainya yang menyebabkan pandemi ini, dibilangnya natural selection. Kenapa? Karena seleksi alam terhadap orang-orang, di teorinya Charles Darwin, saya bukan mengagungkan dia, cuma mengutip aja. Kenapa dia mengatakan ini? Karena biasanya orang yang tua dengan imunitas yang lebih rendah lebih gampang kena dan mati. Kalau misalnya kita lihat di sekarang, lebih banyak orang tua yang kena. Makanya orang muda seakan-akan hebat gitu. Makanya kalau Anda berada sekarang di Bali, bahkan sekarang orang muda cuek aja, masih sering ngumpul-ngumpul, nggak peduli. Karena mereka merasa superior gitu. Itu yang jadi masalah. Dan kalau kita bawa ke orang tua kan kasihan. Sudah ya tadi Bilman ulang. Catherine Blessing, Prinsip Dok, autoimun bisa menyebabkan kematian enggak ya? Bisa. Bisa. Banyak orang dengan autoimun biasanya ekspektasi hidupnya lebih rendah, terlebih kalau misalnya nggak dirawat. Jadi semua perawatan sekarang udah lebih bagus dari dulu, dan biasanya orang dengan autoimun bisa hidup dengan ini, cuma biasanya orang-orang yang malas kontrol, malas check up, dan malas kadang-kadang terbatas finansial juga, sehingga obat-obatnya tidak bisa diminum. Tapi biasanya orang dengan autoimun bisa hidup dengan ekspektasi hidup yang baik kalau misalnya konsumsinya rutin. Oke, Moira ya. Penyakit autoimun apakah termasuk penyakit keturunan? Tidak. Tidak ada yang kena penyakit autoimun secara otomatis baru lahir. Tapi ada gen rentan yang bisa. Jadi contohnya orang tuanya kena autoimun. Misalnya orang tua saya punya lupus. Saya lahir tanpa lupus, tapi saya punya gen pembawa yang rentan membuat saya terkena lupus. Sama seperti kanker, tidak tahu apa yang menyebabkan, tapi begitu ada mutasi sedikit, entah dari makanan, entah dari radiasi, entah dari apa, tiba-tiba aktif selnya, saya otomatis kena. Ada sel yang lebih rentan, tapi tidak menyebabkan saya begitu lahir langsung terkena autoimun. Oke, Dok, kalau misalnya autoimun ini berbahaya, ada beberapa contoh seperti lupus itu tadi ya. Dan saya juga pernah mendengarkan seorang dokter menjelaskan penyakit asam urat itu ternyata autoimun juga. Apa betul seperti itu, Dok? Oke, jadi ada yang mirip dengan asam urat yang imun. Asam urat kan dia gouty arthritis kalau bahasa medisnya, karena dia penumpukan kristal gout yang penumpukan kristal asam urat. Ada yang mirip sekali dengan gouty arthritis, namanya rheumatoid arthritis. Nah, jadi emang dia sel imun yang menyerang sendi, sehingga gejalanya mirip. Bedanya cuma satu kalau ngebedain. Sebenarnya sangat simpel sekali. Di X-ray atau di ultrasound atau diambil cairan di antara sendinya. Karena di antara sendi kita, biasanya orang kena itu sendi-sendi besar, misalnya di lutut, diambil pakai jarum, diambil, dicek di itu, kalau misalnya dia berbentuk bulat, tajam-tajam, biasanya dia asam urat. Tapi kalau rheumatoid arthritis, biasanya dia bentuknya bukan seperti itu. Dan bisa sekali gampang dibedain kalau misalnya nggak mau periksa, adalah dari distribusi umurnya. Biasanya penyakit asam urat pada orang di atas 50 tahun, sedangkan rheumatoid arthritis biasanya lebih muda dari itu. Biasanya 30 tahun pada dewasa muda yang aktif bekerja biasanya. Masih ada satu lagi, Dok, dari Julwanto Siahaan. Tapi sebelum dokter menjawab pertanyaan Julwanto, saya mau menyapa ada nama-nama baru yang bergabung di acara PA Ciracas sore hari ini. Ada Kakak Erik Rotama, kemudian Kakak Laurel Novalen, dan Kakak Keisa. Selamat sore buat 3 orang kakak kita yang sudah bergabung di acara PA kita. Senang bisa
bakti bersama. Jangan lupa sahabat depan datang lagi. Pembahasannya lebih menarik. Sepertinya diundang sama Eca semua ini. Oh gitu. Teman-temannya Eca semua. Temannya Eca semua ya. Oke, pendeta masih ada pertanyaan dari Julanto, silakan. Oke, jadi dibilang di sini, jenis makanan dan minuman yang mudah ditemui atau sering kita konsumsi yang membuat buruk keadaan kelenjar getah bening. Jadi kelenjar getah bening ini adalah sistem imunitas. Jadi segala makanan yang dapat menyebabkan penyakit adalah buruk bagi kita. Kan di sini kan minuman, makanan yang sering kita temui yang membuat buruk keadaan. Jadi segala sesuatu yang kita tahu nggak bagus masuk dalam tubuh kita, janganlah kita masukin. Alkohol buruk bagi sistem kelenjar limfa karena dia memperberat fungsinya. Makanan yang nggak mungkin kita makan makanan yang kotor juga kan. Dan itu sebenarnya yang sebenarnya menarik adalah kalau pertanyaannya itu dibalik. Kalau misalnya apa makanan yang sehat bagi kita untuk menjaga sel imunitas? Makanan kembali ke Eden, makanan Eden, di mana kacang-kacangan, tumbuh-tumbuhan, dan saya harus garis bawahin saat kita sistem kelenjar getah bening ini pipa-pipanya sangat saya yakin semua banyak di sini yang sering berpergian dengan pesawat. Kalau misalnya kita pergi pesawat jauh, terbang jauh, sering sekali di ujung, misalnya saya terbang dari sini menuju ke Amerika contohnya. Di sini sepatu saya longgar, begitu sampai di Amerika sepatu saya ketat. Ya, sering seperti itu yang kita duduk stagnan, diam. Kenapa? Karena di sistem kelenjar getah bening perpipaan ini bergerak memompa karena pergerakan otot. Nah, jadi sering sekali begitu kita misalnya turun tadi di bandara, misalnya di titik B, sepatu kita bengkak, tapi kita jalan-jalan, kempes sendiri. Karena sudah terpompa dia dengan pergerakan otot. Sehingga olahraga sangat dianjurkan bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem peredaran kelenjar getah bening. Ya, Pendeta, kalau di dunia intelek sekarang dikenal dengan generasi 4.0 atau bahkan 5.0 gitu ya. Tapi kalau di dunia orang muda sekarang dikenal dengan zaman atau generasi matching gitu ya. Tadi selain radiasi, apakah matching ini bisa memicu ada masalah autoimun tadi, Pendeta? Oke, jadi untuk saya dokter. Nggak apa-apa. Matching ya, MSG itu sebenarnya ada banyak sekali fakta yang lebih banyak fakta bohongnya dibanding fakta benarnya dari MSG. Kalau kita lihat monosodium glutamat, jadi cuma ada 2 komponen di dalam MSG itu, monosodium atau rantai inti dari sodium dan juga glutamat. Oke, kalau kita tahu sodium kita tahu semua adalah garam. Glutamat inilah yang sebenarnya jadi pertanyaan. Glutamat sih apa sih fungsinya? Karena garam asin, jelas. Sedangkan glutamat ini adalah yang digunakan oleh orang Jepang, koki-koki Jepang, menggunakan istilah rasa kelima, dibilang umami. Ya. 2 ini digabungkan menjadi penyedap rasa. Kalau kita lihat di jurnal-jurnal, sejauh ini belum ada jurnal yang mengatakan MSG menyebabkan kanker. Tapi MSG sudah banyak ditemukan menyebabkan satu, penurunan daya ingat. Penurunan daya ingat, dan juga kalau dengan konsumsi yang banyak, dibilang kalau kita baca jurnal itu disebutnya sindromnya Chinese food syndrome. Sakit kepala, sakit perut, dan sering buang air kecil. Kenapa? Karena penyebabnya adalah kebanyakan garam. Tapi sejauh ini glutamat belum ada menyebabkan kanker ataupun gejala autoimun untuk penyakit ini. Tapi ya saya bukan berarti meloloskan untuk makan sebanyak-banyaknya, cuman kita tahulah untuk bertarak. Terima kasih. Baik, Pendeta, terima kasih. Ya. Baik, Dokter. Terima kasih. Nanti saya salam ke orang tua saya. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama. Menarik sekali.
dihubungkan dengan Ada situasi. satu pertanyaan dari Abigail belum dijawab. Oh, ada satu lagi ya? Oh itu apa? Ini Abigail Siaan. Apakah kalau sering betis kram dan ngilu, apakah ini karena imunnya tidak baik atau apa ya dok? Jadi belum tentu karena autoimun. Jadi mungkin saya bisa tanya lagi, mungkin tanya balik umurnya berapa dan sebagainya. Untuk Abigail mungkin di forum tertentu ya, lain aja ya. Karena belum tentu autoimun yang menyebabkan gejala-gejala sering betis kram dan sebagainya. Penyebab betis kram dan ngilu paling banyak misalnya pada manusia secara umum, secara banyak adalah kurangnya vitamin B. Vitamin yang buat di saraf, vitamin B kompleks dan sebagainya. Itu banyak sekali kita dapatkan di sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga kalau misalnya belum vegetarian, itu banyak di daging-daging, tapi kalau yang udah vegetarian juga masih banyak di kacang-kacangan. Jadi untuk itu mungkin saya anjurkan makan banyak dulu yang kacang-kacangan dan tumbuhan lain. Baik, terima kasih dokter. Teman-teman orang muda, luar biasa bagaimana kita sudah pahami sistem imun tubuh kita. Tuhan sungguh luar biasa, Dia menciptakan tubuh kita dengan luar biasa supaya kita bisa bertahan hidup sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Terima kasih pendeta. Untuk selanjutnya, maksud saya dokter. Sama-sama. Ya, selanjutnya kita serahkan pada Anggi. Oke, terima kasih dok untuk pembicaraannya luar biasa sekali, walaupun saya agak sedikit hilang ya, tapi mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa dok. Baik, sebelum kita masuk ke renungan tutup sabat, mari kita buka lagu Sion kita, lagu Sion nomor 45. Lagu Sion nomor 45, hampir malam setengah ayat saja. Baik, saya kembalikan lagi kepada saudara Eni. Selamat sore. Sore ini kita akan tutup sabat dengan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Indra Sinaga, kalau saya tidak salah. Ishak Sinaga. Nah, sebelum pendeta Ishak Sinaga membawakan firman Tuhan, saya mau perkenalkan sedikit siapa pendeta Ishak Sinaga ini. Nama lengkapnya Ishak Immanuel Sinaga, lebih tepatnya pendeta muda Ishak Immanuel Sinaga. Tempat dan tanggal lahir Bandung 30 Desember 1994, sekitar 25 tahun yang lalu, begitu ya pendeta. Latar belakang pendidikan pendeta Ishak, Bachelor of Art in History Philosophy of Religion dari AUP tahun 2010 sampai 2014, kemudian mengambil masteral degree Master of Arts in Divinity dari IAS tahun 2014 sampai 2015, dan
sejak 2017 sampai saat ini sedang menyelesaikan pendidikan PhD di bidang Perjanjian Lama dan PhD di bidang sejarah gereja. Berarti ada 2 program doktoral yang sedang dijalani ya pendeta ya. Oke. Pelayanan pendeta Ishak sejak 2015 sampai saat ini pernah di Departemen Kependetaan tahun 2015 sampai 2016 di Sumatera Selatan. Begitu ya pendeta ya. Kemudian menjadi Associate Pastor di Kedaton 1, Lampung. Lalu pada tahun 2016 sampai 2017 menjadi Associate Pastor di Distrik Indralaya dan Associate Pastor di Jalan Ratna, Sumatera Selatan, Palembang, gitu ya pendeta. Oke. Orang-orang muda, pendeta Ishak Sinaga, menurut informasi statusnya belum tunangan, masih single. Jadi kalau ada yang perlu komunikasi lebih lanjut, boleh hubungi Anggi. Begitu. Oke, saat ini kita akan dengarkan renungan tutup sahabat. Silakan pendeta Ishak. Ya, selamat sahabat kepada kita semua. Walaupun kita jauh, masih bisa bersama-sama kembali lagi di worship Zoom ini. Untuk topik yang kita akan renungkan pada malam hari ini adalah COVID-19, Christ over viruses and infectious diseases. Ini adalah topik yang diberikan oleh Nungki dan timnya juga kepada saya. Dan saya diharuskan untuk mengelaborasi bagaimana dalam sudut Alkitab, tadi sudah sangat luar biasa, Dr. Noli yang saya sangat kenal dekat, dan dari mana dia sudah menjelaskan bagaimana imun sistem kita juga adalah mempunyai peran yang penting dalam kita juga, ya pastinya kita juga untuk bisa sehat. Ayat inti kita terdapat pada Yosua 1 ayat 9, dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepada kamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah ayat yang sangat luar biasa kepada seorang pemimpin muda yang bernama Yosua. Yosua akan menghadapi hari-hari di mana itu adalah penuh dengan ketidakpastian. Yosua akan mereplace Musa sebagai pemimpin Israel. Dan dari mana dikatakan di sini, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Kembali kita berdoa lagi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di saat kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, bersamalah dengan kami, Tuhan. Penuhi kami akan Roh Kudus-Mu untuk menerima dan mencerna apa yang Kau telah persiapkan untuk kami pada malam hari ini. Dan dari mana Tuhan juga berbicara melewati pesan ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Ya, saudara-saudara, pada saat ini kita di suatu masa yang sangat unprecedented, masa di mana yang mungkin kita tidak pernah alami, dan mungkin walaupun kita sudah tua pun kita tidak pernah alami, di mana juga dalam sudut iman kita, gereja pada waktu ini ada beberapa approach yang dilakukan oleh beberapa banyak gereja. Yang pertama mungkin kalau misalnya di Filipina, ada beberapa gereja yang masih terbuka, tapi diharuskan memakai face mask. Ada juga beberapa gereja di Eropa atau juga di tempat-tempat lainnya yang melakukan social distancing di saat bergereja. Atau ada juga gereja-gereja yang di saat COVID-19 ini yang secara online, ini mungkin mereka hanya memaparkan foto-foto daripada anggota-anggotanya, ya, sangat interesting. Juga ya tadi sudah dikatakan bahwa gereja-gereja sekarang adalah gereja-gereja yang melewati aplikasi ini sendiri. Contohnya dengan kita bersama di sini, walaupun saya di Filipina, saudara-saudara berada di tempatnya di Jakarta atau dimanapun juga bisa bersatu di dalam nama Yesus Kristus pada saat ini. Ini adalah sesuatu tren yang sangat luar biasa karena saya sangat sering memikirkan bagaimana jika nanti sudah ada Sunday Law atau juga hal-hal yang lainnya yang tidak memungkinkan kita untuk bersama, bagaimana kita masih bisa bersatu. Tapi dikatakan di sini bahwa melalui teknologi yang dimana setan mungkin memakai COVID ini untuk memisahkan kita bisa disatukan dalam nama Yesus Kristus melewati teknologi. Ini sangat luar biasa ya. Ini sangat unprecedented, tidak pernah terjadi dalam sejarah gereja kita secara online. COVID dan Alkitab. Secara Alkitabnya, Imamat 15, Ulangan 23, sangat dia clear dalam membahas bagaimana hukum kebersihan itu adalah esensi penting di dalam keimanan bangsa-bangsa Israel. Dari mana praktikal aspek daripada hukum kebersihan itu juga menjaga satu dengan yang lainnya dari penyakit, menjaga satu dengan yang lainnya dari infectious disease, dan dari mana
di saat kita membaca ayat-ayat ini, kita juga mengerti bahwa Tuhan juga mau yang terbaik di dalam kesehatan atau juga di dalam well-being oleh umat-umatnya. Salah satu yang mungkin ayat yang menarik yang saya temukan, ini mungkin terdapat di Imamat ya, Imamat 14 ayat 8 mengatakan orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Jadi jika limitation untuk self-isolation atau juga karantina itu mungkin kadang-kadang bisa sampai 14 hari, dikatakan di sini, jika ada orang yang berpenyakit, dan kata di sini, main word-nya ini mungkin lebih kepada penyakit kulit ya. Jika itu sudah terlihat, maka dia harus mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Ini sangat berkorelasi dengan apa yang sedang terjadi sekarang. Jika kita mempunyai early diagnosis atau juga simptom-simptom awal, kita juga harus melakukan self-quarantine yang menjauhkan diri dari orang-orang banyaknya. Maka pada hari yang ketujuh, ia harus mencukur seluruh rambutnya. Rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air. Maka ia menjadi tahir. Dikatakan di sini bahwa dalam self-isolation ini, dia harus juga men-take care of apa yang dia punya. Maksudnya rambutnya, semuanya itu juga harus cukur. Saudara saya punya kesaksian pada sore hari ini atau malam hari ini, bahwa saudara saya sekarang, sepupu saya sekarang sedang, ya dia mengalami simptom-simptom COVID-19. Seluruh keluarganya kena COVID-19. Tadi saya baru video call tadi pagi, dan saya tanyakan bagaimana pengalamanmu tentang saat terkena COVID-19 ini. Dia katakan itu sebenarnya sangat parah sekali ya, dari mana mungkin dia masih muda jadi masih kuat, tapi ayahnya atau bapaknya sudah tadi pagi sih baru dibilang, oh nggak apa-apa, sudah stabil, tapi tadi sore dibilang kayaknya kondisinya memburuk karena komplikasi dan lain-lainnya. Jadi mereka satu keluarga sudah terkena COVID, dan mereka pun melakukan self-isolation, tidak bisa keluar, tidak bisa berpergian, dan dari mana mereka di situ ya sebagai keluarga hanya berdoa, hanya melakukan kegiatannya sehari-hari, tapi tidak boleh keluar dari rumah. Jadi konsep karantina pun ada di dalam Alkitab. Tapi melebihi daripada itu, saudara-saudara, bagaimana dengan 2020? Mungkin ini ada meme-nya dikatakan bahwa March, this is the worst month of 2020. Ini adalah bulan yang paling buruk di dalam 2020. Tapi dikatakan di sini dalam foto ini adalah bulan terburuk sepanjang ini. Yang artinya dalam April, Mei mungkin akan lebih buruk lagi. Pada mungkin Januari adanya Taal yang meletus dekat rumah saya, dan itu memulaikan 2020 yang sangat memorable, tapi juga penuh dengan tragedi-tragedi. Ini adalah new normal kita. Di saat kita keluar, kita harus memakai face mask, kita harus memakai masker atau lain-lainnya, dan dari mana ini menjadi suatu yang normal bagi kita untuk lihat atau juga kita alami setiap harinya. Kita juga mempraktekkan social distancing atau PSBB, yang kalau tidak salah, dari mana kita juga harus keep distance antara satu dan yang lainnya untuk memprevent adanya suatu kontak COVID. Juga new normal ini juga membawa yang artinya stay home, stay safe, yang artinya kita harus berada di rumah supaya kita juga bisa aman dan tidak mentransmisikan atau juga kena transmisi akan COVID ini. Jadi ini adalah new normal kita untuk tinggal di rumah, tidak boleh ke mall untuk sementara, tidak boleh berolahraga. Ini adalah new normal kita. Juga bagi kita yang punya kesempatan untuk work from home, kita juga mempunyai new normal. Kalau misalnya saya sendiri sekarang saya analis di salah satu perusahaan company teknologi, dikatakan di sini bahwa saat kita work from home itu kadang-kadang menjadi suatu yang interesting ya, dibandingkan kita ke kantor dan segala macamnya. Kita bangun jam 6 hanya untuk buka laptop, terus nanti tutup lagi, dan kita juga melakukan segala sesuatunya sekarang dari rumah. Much more convenient dibandingkan kalau misalnya kita harus ke kantor. Juga work from home ini bagi beberapa orang menambahkan berat badan ya, yang mungkin dia dari 57 kilo, dia naik ke 80 atau mungkin melebihnya lagi, karena tidak adanya pergerakan dalam tubuhnya. Juga saya yakin beberapa dari kita yang sudah mempunyai rencana pernikahan, mereka harus mempospon atau juga men-schedule lagi atas pernikahan mereka karena corona ini. Mungkin ada beberapa juga couple atau juga pasangan-pasangan yang lanjut saja. Jadi corona ini membawa suatu new normal yang secara positif atau juga secara negatif. Kita juga melihat beberapa berita-berita dari mana banyak turis-turis yang masih tersangkut di suatu negara tertentu dan tidak bisa kembali ke rumah. Salah satunya contohnya di sini adalah pendeta Simanjuntak yang waktu Januari mertuanya datang, dan dari mana sampai sekarang dia tidak bisa kembali ke Indonesia. Jadi ini adalah suatu negatif juga dari coronavirus ini. Tapi saudara-saudara kita sekarang menunggu
apa yang akan terjadi setelah lockdown atau juga PSBB atau juga karantina ini. Dikatakan bahwa secara dalam planningnya bahwa Britain akan atau juga Inggris akan mengadakan lockdown sampai Juni. Beberapa negara sudah melakukan ini. Filipina akan berada di dalam masa lockdown selama Mei 15. Singapura sampai Juni 1, atau juga Indonesia atau juga Jakarta sampai 7 Mei, atau juga bisa diperpanjang. Jadi saudara kita semua di sini sedang menunggu. Saat kita beribadah ini, kita mengetahui bahwa situasi di luar rumah kita itu sudah tidak seperti normalnya lagi. Ini adalah new normal kita, atau normasi kehidupan kita yang baru. Dan dari mana kita harus berada di rumah untuk kita juga bisa aman dan juga tidak transmisi atas ini. Jadi saudara kita menunggu juga akan adanya vaksin atau juga obat-obatan yang bisa menghandle akan COVID ini. Kita semua menunggu dalam satu hal ataupun yang lain, kita menunggu kapan kita bisa bertemu keluarga lagi, kita menunggu kapan kita bisa bertemu saudara-saudara kita lagi, kita juga menunggu akan adanya titik terang di dalam waktu ini. Saudara, saya mau juga menunjukkan bahwa beberapa orang di dalam Alkitab juga harus menunggu. Dari mana dikatakan di sini, Simeon menunggu akan Mesias itu, dan dikatakan bahwa dia tidak akan mati sebelum dia memegang akan Mesias itu. Dia harus menunggu. Abraham dan Sarah juga menunggu akan datangnya Ishak. Dalam penungguannya mereka bergumul, walaupun Tuhan sudah janjikan, tapi mereka juga harus menunggu. Mereka berada di dalam penungguan. Saudara, soal penungguan ini adalah ibu daripada Samuel, Hana, dari mana dia menunggu tiap harinya untuk Tuhan bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupannya, itu bukan rahimnya dan memberikan kepada dia anak. Dia menunggu setiap harinya di Ka'bah, menunggu akan jawaban dari Tuhan. Saudara, saya juga melihat di sini Elia menunggu akan pemberian daripada Tuhan setiap harinya melalui gagak. Di saat dia akan mengatakan bahwa akan adanya kekeringan, akan adanya tidak adanya air, dia juga harus merasa di realita itu. Saudara, saya juga mengatakan bahwa di dalam kita hidup di akhir zaman ini, memang kita adalah umat-umat tersisa, tapi kita tidak jauh daripada realita kehidupan orang-orang di sekitar kita. Di saat orang-orang di sekitar kita sengsara, kita juga bisa sengsara. Jadi ini adalah penungguan di dalam realita kehidupan Elia. Bagaimana Alkitab mengatakan tentang penungguan akan Tuhan? Mazmur 23 ayat 2 dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini sangat luar biasa dalam Mazmur 23. Karena prerequisite dia, kalau misalnya saudara baca langsung periokepnya, adalah prerequisite dia untuk berada di rumah Tuhan adalah melewati lembah-lembah kekelaman. Menunggu akan Tuhan. Berpaling kepada Tuhan. Mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatunya kepada dia karena Tuhan adalah gembala yang baik. Bagaimana juga kita bisa menikmati menunggu akan Tuhan. Mazmur 121 ayat 7-8 mengatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mungkin topik saya pada malam ini adalah satu saja, menunggu akan Tuhan. Di saat kita menunggu di rumah, menunggu di kantor, atau juga menunggu di tempat-tempat lain, atas titik terang di mana kita bisa keluar, melakukan kegiatan seperti yang sebelumnya, kita harus juga menunggu akan janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ini mungkin anak-anak muda sering quote ya, mungkin bahasa Inggrisnya, for I have plans for you to prosper, plans to not do harm to you, plans for you to give you a future and a hope. Tapi ada prerequisite dalam janji Tuhan. Prerequisite-nya itu adalah Yeremia 29 ayat 12-14, dan dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkanmu. Jadi cara kita mengklaim janji Tuhan bukanlah hanya menunggu akan janji Tuhan, tapi mencari akan Tuhan. Dan dikatakan di sana, di saat kita mencari akan Tuhan, kita akan menemukannya. Dan dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemanapun kamu telah kucerai berkat. Ini kan adalah firman Tuhan kepada orang-orang yang akan mengalami periode pembuangan, dari mana mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan telah siapkan kepada mereka. Mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali ke tanah asal mereka. Tapi Tuhan katakan di sini bahwa jika kau mau mengklaim akan janjiku, cari aku. Dan di saat kau mencari aku, kau akan menemukanku.
Dan di saat kau menemukanku, aku akan memulihkan keadaanmu. Ini adalah satu janji Tuhan yang sangat luar biasa, khususnya pada sekarang, di saat kita menunggu akan jawaban, menunggu akan kondisi supaya menjadi normal lagi, menunggu bagaimana kita juga bisa mencari duit lagi, menunggu akan supaya kita bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas kita seperti dulu. Tapi ingat saudara-saudara, kita harus mencari akan Tuhan dulu, karena janji Tuhan ada di saat kita mencarinya. Saudara, sesuatu yang tragis dalam ayat ini juga adalah bahwa penungguan mereka itu ada kondisinya atau timingnya. Yeremia 29 ayat 10 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Terkadang dalam kita mau Tuhan menjawab kepada kita. Kita mau itu dijawab besok, dijawab minggu depan, dijawab 3 jam dari sekarang. Tapi Tuhan mengatakan kepada umatnya bahwa aku akan menjawabmu 70 tahun setelah kau berada di Babel. Saudara, terkadang banyak dalam fase kehidupan kita, Tuhan mau kita menunggu untuk beberapa periode. Tuhan mau kita menunggu untuk beberapa periode, tapi dikatakan di sini bahwa Tuhan masih bersama-sama dengan kita, dan Dia akan menepati janjinya untuk mengembalikan kita ke tempat awalnya, atau juga mengembalikan bangsa-bangsa ini ke tempat awalnya. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan atau juga hal yang lain, tapi kuatkanlah hatimu. Aku tengah mengalahkan dunia. Tuhan yang sama, Yesus yang sama, yang telah tinggal di dalam dunia ini mengetahui betapa sulitnya mungkin kehidupan sekarang. Betapa penuh dosanya kehidupan sekarang. Dan maka dengan itu, Dia mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan tahu. Yesus tahu. Dan itu adalah bagian darinya. Bagaimana dengan jawaban penungguan kita? Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, jawaban kita pada sekarang dalam penungguan kita bukanlah jawaban untuk adanya vaksin atau juga adanya obat-obat penyembuh atas corona. Jawaban kita sekarang adalah bagaimana Tuhan dari sekarang sampai kita masuk surga nanti, kami bisa beriman, kami bisa turut kepadamu, kami bisa patut kepadamu Tuhan. Dikatakan di sini, aku adalah Alfa dan Omega. Jika Tuhan sudah ada di awal, Dia juga ada di akhir. Dan sekarang kita sebenarnya masih ada di tengah-tengah, atau juga yang sudah akan berakhir. Tapi Tuhan sudah ada dari awal dan hingga akhir. Kita seharusnya tidak takut kepada hal-hal kondisi yang hanya sebenarnya situational dan juga temporary saja. Mungkin ayat terakhir yang saya mau share pada malam ini adalah Yohanes 14 ayat 3. Di saat kita melihat kondisi kita sekarang, mungkin bagi kita banyak hal-hal yang sulit untuk kita lakukan. Dan dari mana melihat akan firman Tuhan juga sudah seperti air yang kering. Tapi dikatakan di sini bahwa penungguan kita kembali lagi bukanlah untuk hal-hal atau situasi di sekitar kita kembali normal. Bukanlah untuk kita mempunyai hidup yang tentram. Bukanlah untuk kita kembali kepada masa sebelum ini. Tapi untuk kita bisa ke surga. Karena Tuhan Yesus mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di saat penungguan kita yang terbesar, bukanlah akhir daripada corona, penungguan kita terbesar adalah janji Yesus Kristus bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya. Dan di mana di situ tidak akan ada kematian, di situ tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi hal-hal yang mungkin telah menghancurkan dunia ini, tapi di situ kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Pendeta. Sembari menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang menjadi tantangannya adalah, Tuhan, bagaimana kami bisa tetap beriman sampai Yesus datang? Inilah yang menjadi tantangan buat kita 1 minggu pekerja yang akan datang. Untuk mengakhiri rangkaian acara PA kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Sihombing. Namun sebelumnya, barangkali ada di antara kita yang ingin didoakan, ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, silakan. Didoakan kembali untuk teman-teman dan orang tua kita yang bekerja sebagai perawat atau dokter, supaya mereka tetap diberikan kesehatan. Ya, kita doakan juga sahabat kita Julwanto Sihaan, saat ini lagi dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan bisa segera pulih. Apakah ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada,
kepada Pendeta Sihombing, dipersilakan untuk pimpin kita dalam doa tutup. Kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam sorga, di sore hari ini kami kembali datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan telah menuntun kami di acara Pemuda Advent, di mana kami telah mendengarkan pelajaran-pelajaran yang berharga, baik dari sisi kesehatan yang telah dibawakan oleh anak Tuhan, Dr. Cakra, demikian juga firman-Mu yang begitu baik, di mana anak Tuhan Ishak Sinaga telah menghubungkan kondisi pandemik sekarang dengan Alkitab ataupun firman Tuhan. Bahkan kami juga telah mendapatkan siraman rohani dari firman-Mu, bahwa keadaan kami sekarang ini di dunia ini, boleh saja Tuhan diterpa oleh berbagai badai-badai, termasuk badai COVID-19. Tetapi Tuhan ada selalu bersama dengan kami, oleh karena firman-Mu mengatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama, dan juga ada bersama kami di pertengahan sampai kepada akhirnya, yang tentu Allah yang luar biasa, yang mampu memelihara kami, menuntun kami, memberikan tuntunan, sehingga kami memperoleh kemenangan demi kemenangan, sampai Yesus datang untuk mewujudkan rencana-Mu yang mulia, yaitu memberikan kerajaan sorga, di mana kami akan selama-lamanya tinggal bersama-sama dengan Tuhan, bebas dari sakit, penyakit, penderitaan, kematian. Yang ada adalah dunia yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan, oleh karena Allah ada bersama-sama dengan kami. Biarlah ya Tuhan, pengharapan ini akan terus menyala di hati kami, meskipun kami harus menjalani banyak tantangan masa kesukaran, bukan hanya sekarang, tapi masa kesukaran yang lebih besar lagi di depan kami. Biarlah kami senantiasa memandang kepada Yesus, gantinya kepada krisis. Biarlah kami mempercayai janji-janji Tuhan, sehingga perjalanan kami akan selalu ditandai dengan sukacita dan kemenangan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati dua hamba-Mu, anak Tuhan, Dr. Cakra, demikian juga pendeta muda Ishak Sinaga dalam studinya. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan selalu mempertambahkan hikmat, memberikan kebijaksanaan sorga, memperluas pengalaman mereka di dalam Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing, sehingga mereka dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan baik, sehingga peranan mereka akan dapat membawa orang lain yang mendengarkan mereka, yang dekat dengan mereka, yang dalam jangkauan pelayanan mereka, untuk berjalan bersama dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah juga orang-orang muda kami Tuhan berkati. Biarlah ya Tuhan, orang-orang muda kami di dalam semua aktivitas, di dalam minggu bekerja, Tuhanlah yang selalu menyertai setiap langkah, pekerjaan, rencana mereka. Di samping itu juga ya Bapa, kami doakan orang-orang muda kami yang sudah waktunya, bahkan dua pembicara kami juga untuk menikah. Biarlah Tuhan akan menunjukkan pendamping hidup mereka yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa beberapa hal. Yang pertama, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat Ciracas yang bekerja di garda terdepan, di rumah sakit. Biarlah ya Tuhan, pemeliharaan-Mu menjadi bagian mereka. Berikanlah ya Tuhan kepada mereka perlindungan-Mu, supaya terhindar dari COVID-19 ini di dalam melaksanakan tugas kemanusiaan mereka. Di samping itu juga Tuhan, kami berdoa buat anak Tuhan, Saudara Julanto Siaan. Biarlah Tuhan berkati dia, dan saat ini kesehatannya terganggu. Biarlah kiranya tangan Tuhan yang tidak kelihatan ditumpangkan ke atas tubuhnya. Kuasa-Mu akan mengangkat penyakit yang ada, supaya di dalam nama Yesus Kristus, dia pun sembuh dan dapat kembali bergabung bersama-sama dengan kami dan orang-orang muda
di dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan kami, hamba-Mu juga berdoa buat semua anak-anak Tuhan, anggota Jemaat Ciracas, dimanapun berada pada saat ini, cabang sekolah Sabat, demikian juga umat-umat Tuhan yang ada di Coy. Tuhan, terima kasih, kami tetap berharap, hamba-Mu berdoa agar semua kami terpelihara selalu seperti waktu yang lalu. Biarlah Tuhan akan menjauhkan daripada kami penyebaran COVID-19 ini. Sehingga dengan demikian ya Bapa, kami pun akan selalu dapat bersuka-suka memuji Tuhan dan di waktu yang sama melayani misi pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami, sementara kami akan melangkahkan kaki memasuki minggu bekerja. Kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi bagi kami, tetapi biarlah mata rohani kami akan terus memandang kepada Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami ya Allah, supaya kami dapat melalui hari-hari kami dengan sukacita, dengan kemenangan, dan juga di dalam kesetiaan, di dalam menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Kalaulah Tuhan ada kata-kata kami, sikap kami, ataupun dosa-dosa kami di waktu yang lalu dan hari ini, yang menghalangi kuasa berkat-Mu turun atas kami. Ampunilah kami Tuhan, supaya doa yang kami persembahkan pada saat ini, Tuhan dengar, dan Tuhan jawab sesuai dengan kasih karunia-Mu. Biarlah tangan-Mu kiranya diangkat untuk memberkati kami sekalian. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menuntun, memelihara, dan memberkati kita sekalian. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat minggu bekerja buat kita semuanya. Selamat Sekali bekerja. kami atas nama Pemuda Advent Ciracas mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Victor Cakra Prawira. Terima kasih untuk materinya. Semoga sukses di kemudian hari. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih atas firman yang dibawakan oleh Pendeta Muda Ishak Sinaga. Semoga sukses dalam studinya dan tetap berhasil di dalam pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang bergabung di acara PA Ciracas sore hari ini. Ada Kakak Erik Rotama, selamat datang. Kemudian ada Kakak Laurel Novalen, selamat datang. Kakak Keisha dan Kakak Obama Manik. Jangan lupa sahabat depan untuk bergabung kembali bersama kita di acara PA. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara kita dengan bernyanyi When Jesus in the Family, kita akan dengarkan satu pengumuman pemenang giveaway yang akan dipandu oleh Vanessa Sagala. Silakan. Oke, kita akan ada giveaway untuk yang udah repost poster kita di Instagram. Boleh Priscilla munculin. Oke, nggak sabar, aku mau menang. Kayaknya Desi namanya. Enggak lah, gue lah bang. Oh iya ya, MC yang menang MC. Yoi. Namanya aja nggak ada nih MC. MC yang menang ngapain diundi? MC nggak punya Instagram. Datangnya. Udah kelihatan kan Kak Eca? Udah. Oh. Mulai. Gak sabar. Menang pulsa. Pulsanya 50.000 ya. Orang. Pres April. Udah gue bilang pasti gua. Yang kedua. Ini bukan settingan kan, Pink? Tenang, udah gue otak-atik itu laptopnya gila. Jarak jauh anjir. 25 ya, Pink. Wih, Desi. Congratulations. Gila, nama gue kok nggak ada. Mantap. Kurang berdoa, Kebet. Kok lu nggak muncul mentionnya Kak? Muncul, curang. Crazy Rich. Anda nggak galak sih. Crazy Rich. Kebet nggak perlu. Oke, guys.
Gak apa-apa. Kalau nggak bisa, nggak bisa sekarang, nanti. Nextnya jangan lupa selalu lagi ya, karena masih ada pemenang-pemenang selanjutnya. Oke, jangan lupa kirim nomor handphonenya ke Anggi. Iya. 50.000 ya, Anggi. Ke Kila. 50.000. Oke. Nah, sekarang semuanya tolong di-mute dong. Tolong di-mute dan Kak Aping bisa hapus spotlight-nya biar semuanya kelihatan gallery view. Nah, saya mengundang kita semua untuk membuka kamera kalian agar muka kalian terlihat. Ya, semuanya bangkit berdiri juga. Kita akan melakukan rutinitas kita setiap tutup saban. Dan kalian direntangkan. Untuk yang tidak sendiri, ya, tangan kanan dan tangan kiri kalian direntangkan. Untuk yang tidak sendiri, bisa memegang teman kalian di depan, di kanan, di kiri, di belakang, dan mana-mana. Oke? Oke, guys. Sudah siap semuanya? Oke. Yang sendiri boleh gerak-gerakan seperti ini. Jadi tetap tersentuh dengan teman di sebelah kanan dan kirinya. Oke? Oke, sudah siap semua? Yang sudah siap, lambaikan tangannya. Baik. Sudah join PA, boleh di-unmute Kak Aping. Kila, ada kecurangan Kila. Ada bekerja semua. Selamat minggu bekerja semuanya. Thank you juga yang udah join.